TK Pertiwi Bogareslor nggih, terus nggih. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, sebenarnya untuk pembangunan TK Pertiwi Bogareslor itu memang sudah dianggarkan tahun 2022 yang lalu dan sudah dikerjakan yang prestasi fisiknya sekitar 35-40%. Akan tetapi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ternyata yang mengerjakan itu kemudian ditinggal begitu saja. Ya, alokasi anggarannya itu adalah ini berarti terkait dengan KB yang lain, yaitu KB Mulia Bulakwaru juga ya seperti itu. Jadi itu ada TK Pertiwi Bogareslor, kemudian KB Mulia Bulakwaru Tarub, total anggarannya itu 303.764.230 rupiah. Ini adalah karena lelang, ya ini lelang, kemudian sudah ada pemenangnya. Pemenangnya itu namanya CV Anyar. Paham? Wonten? Ya Pak, ya berarti kan namanya CV Anyar nggih. Kula mboten ngertos sok tiyang pundi ya. CV Anyar, tapi kemudian ya ditinggal begitu saja. Nggih, bahasa Bogareslornya itu minggat ya. Iya. Namun demikian Bapak Ibu semuanya, nanti kami sedang merencanakan dan sudah melapor kepada Bupati nanti solusinya seperti apa. Namun demikian nanti akan ada review dari inspektorat, kemudian ada pemutusan hubungan kerja terus kontrak, kemudian nanti reviewnya saran dari inspektorat seperti apa nanti yang akan kita ikuti. Apakah nanti bangunan itu mau dibongkar atau mau diteruskan? Karena ternyata yang 35% ini fisik belum ada pembayaran dari APBD, Bu. Jadi tidak ada kerugian negara, belum dibayar oleh APBD. Kemudian yang kedua terkait dengan keinginan dari guru-guru TK saya P3K supaya bisa menjadi ikut seleksi P3K, nggih. Dan ini perlu kami sampaikan kepada ibu-ibu guru hebat, ibu-ibu guru TK ini, memang kami juga keinginan ibu sama dengan kami. Namun demikian bahwa terkait dengan formasi itu adalah kewenangan dari Kementerian Pan-RB. Sementara masih formasinya itu adalah untuk guru-guru SD. Guru-guru SD saja ini untuk tahun 2023 ini dibatasi hanya kurang lebih sekitar 200 sekian aja. Karena ketika ada formasi dari Kementerian Pan-RB, kemudian kita lihat anggarannya ada apa enggak untuk menggaji. Ketika sudah diangkat kemudian enggak ada anggarannya kan kasihan juga. Sehingga nanti kita menggunakan skema zero growth. Artinya pertumbuhannya antara yang pensiun dengan yang masuk nanti akan berimbang, sehingga untuk menjaga kestabilan daripada honor daripada guru-guru yang nanti akan diangkat sebagai P3K ya. Namun demikian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, nanti usulan Bapak Ibu guru-guru TK ini tentunya akan kami perhatikan. Tapi yang jelas bahwa formasi sementara untuk P3K itu adalah dibatasi hanya untuk guru-guru SD dan terkait dengan formasi ini menjadi kewenangan Kementerian Pan-RB, begitu. Kemudian yang berikutnya PAUD sertifikasi guru PAUD, Pak, yang sertifikasi. Oh iya, guru PAUD juga ingin sertifikasi ya. Jadi sama seperti tadi bahwa ketika ada sertifikasi itu kami hanya melaksanakan tugas dari pusat. Misalnya dari Kementerian Dikbudristek ada peluang nih untuk mengikuti sertifikasi, ya. Kemudian itu juga pendaftaran sertifikasi juga melalui online, melalui laman yang ada di sana, kemudian diterima. Baru nanti ketika orang akan mendapatkan sertifikasi bukan semata-mata langsung dapat, tetapi dia harus punya sertifikasi kompetensi guru. Jadi kalau yang belum pernah mengikuti pendidikan kursus profesi guru KPG nggak bisa.
PPG ya nggak bisa, pendidikan profesi guru maksudnya nggak bisa. Kalau yang belum mengikuti PPG nggak bisa mendapatkan sertifikasi, jadi harus mengikuti PPG dulu kurang lebih selama 6 bulan ya Bu, 6 bulan, dan nanti setelah lulus nanti menunggu pengumuman dari pemerintah untuk adanya sertifikat, baru nanti diusulkan sertifikasinya. Kemudian terkait dengan sertifikasi ini juga tergantung juga kesediaan anggaran dari pusat, karena sertifikasi guru itu adalah dari pemerintahan pusat anggarannya. Jadi kalau misalnya ada berapa yang sertifikasi itu harus kita laporkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan alokasi anggarannya. Jadi tidak semerta-merta begitu lulus kemudian dapat sertifikasi, tidak begitu, tapi ada proses yang harus diikuti. Kemudian satu lagi terkait dengan masalah musola. Tadi Pak Kepala Sekolah ya menyampaikan bahwa dalam rangka untuk terkait dengan Merdeka Belajar khususnya adalah P5 plafon P5, diantaranya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini diperlukan adanya sarpras, bentuknya adalah musola. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya usulan dari Kepala Sekolah kami hanya sifatnya nanti akan mengusulkan ya. Tapi syukur-syukur kalau misalnya dari pihak sekolah dengan bantuan masyarakat bisa membangun, ya alhamdulillah. Karena itu adalah bangunan musola yang nanti digunakan oleh anak-anak kita dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nanti kalau misalnya itu tidak bisa, ya nanti kami hanya mengusulkan kepada pemerintah, dan itu kan ketika kita mengusulkan sarpras harus masuk dapotik dulu. Tidak sementara kita mengusulkan dapat, enggak, harus masuk dapotik. Saya kira begitu Pak yang bisa kami atur Pak Fatur. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Pak Fakih. Namanya Pak Fakih, Bapak Ibu, Kepala Dinas Dikbud PLT Nemburi. Monggo selanjutnya masih ada penanya yang belum dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bupati berkaitan dengan pariwisata. Nanti Ibu tadi menanyakan, ternyata apal nama saya ya, Wes Alkori. Iya. Ya, matur nuwun sudah hafal nama saya. Jadi kenapa Ibu itu hafal nama saya? Karena saya pesen kepala manyung di Dermasandi sering, tepuk tangan, okay. Dan masakan beliau itu luar biasa. Dan kemarin ketika saya ke Dermasandi, saya juga diundang. Seni kuntulan kuda laut ini luar biasa, juara kabupaten, tepuk tangan. Dermasandi. Juara 2 kabupaten, luar biasa. Nanti tampil. Saya juga ke masyarakat, mungkin ke Pak Lurah Dermasandi. Ya. Wisata itu tidak hanya di Guci saja, tidak hanya di Cacaban saja, tidak hanya di Purin saja. Desa Panjenengan Karangcengis sudah menjadi luar biasa. Ada, untuk yang kereta, pabrik pangkal. mimpinya Ibu sama dengan saya. Mimpinya Bu Nuraini. Ya, jadi ada kereta kuno yang dari PG Pangkah ke Cacaban. Tetapi memang kita harus koordinasi Ibu, tidak hanya kita saja, tapi memang dari PG-nya juga membolehkan. Ada jalurnya. Nah ini yang selama ini kereta itu hanya di depan PG, muter-muter gitu ya, sementara dipakai untuk seperti itu. Tetapi ketika dipakai, itu punya PG, jadi perlu koordinasi lebih lanjut untuk mewujudkan seperti itu. Tetapi usulan Ibu luar biasa, tetapi memang perlu kita diskusikan dengan punya PG, karena milik kereta itu milik punya PG. Ngatain Ibu, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari yang Dermasandi soal jalan berlubang, iya. Jalannya deleguk. Apa ya Bu, mau bahasa Pemalangnya? Jengluk ya kan? Monggo. Mohon izin Ibu Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tadi ada pertanyaan jalan yang diglukit terus dandaninnya primen ngaten nggih. Yang pertama kami sampaikan kewenangan jalan itu ada
beberapa yang menangani. Yang pertama yang sering kita lihat misalnya jalan tol, itu ada dari kementerian. Kemudian jalan negara, kalau jalan negara itu berarti yang di Pantura, dari Tegal sampai ke Semarang ke Surabaya. Ada lagi dari Tegal ke selatan sampai ke Purwokerto, itu jalan negara. Kemudian ada lagi jalan kewenangan provinsi yang kita lihat berarti dari Jatibarang termasuk yang di Bogares ini, Slawi ke Jatinegara ke arah atas nih Randu Dongkal. Itu jalan provinsi yang di kita, termasuk ada juga yang di atas. Yang lain ada juga jalan kabupaten. Kalau jalan kabupaten di Kecamatan Pangkah ini ada yang mulai dari Bogares nih ya, sampai ke Balamoa. Kemantran. Ada juga berarti yang ke selatan ke Pangkah Casaban, itu yang di wilayah kita. Ada juga di sekitar Dharmasandi ke arah Lebeteng, Kali Kangkung ke selatan sampai ke Grobok Wetan. Kalau panjang jalan tadi yang disampaikan Ibu Bupati mendasari SK Bupati tahun 2014 Ibu, ini sudah ada perubahan, tapi untuk lebih mudah kita masih merujuk ke tahun 2014 itu panjangnya 847 km. Itu tersebar di 18 kecamatan. Kemudian kalau ruasnya itu malah sampai 454 ruas. Nah, ini yang memang berkaitan dengan penanganan perlu strategi ataupun juga perhatian masing-masing yang menangani. Kemudian juga selain tadi jalan kabupaten, ada lagi jalan desa. Termasuk yang tadi kalau saya lihat peta, kalau di belakang Hasri itu masuknya jalan kabupaten, tidak masuk jalan itu kewenangan desa, bukan jalan kabupaten. Jalan desa, ya. Bu. Kalau yang kabupaten masih di sebelah baratnya lagi, yang gerbang Dharmasandi ke utara. Nah, berarti saran saya nanti monggo barangkali memang perlu kerjasama antara Dharmasandi dengan yang di Karangjati sebelah utaranya ya. Yeah. Agar ada kerjasama, karena itu ruasnya di dua desa. Ini memang perlu perhatian bareng. Biasanya ketika jalan sawah atau yang sepi tidak ada permukiman, tapi di antara dua desa nanti tidak ada yang nangani. Ini mohon ada kerjasama bareng seperti itu. Itu kaitannya dengan jalan desa Ibu. Kemudian untuk yang dari Mas Firman Pangkah kaitannya dengan kafling, jujur mungkin kalau membantu banyak kami tuh belum bisa memastikan bisa. Sebenarnya prinsipnya gini, di dalam untuk mengembangkan lahan itu memang perlu izin. Yang paling awal sendiri adalah informasi tata ruang. Sedapat mungkin sebenarnya ketika akan ada pengembangan, entah itu rumah ataupun pabrik ataupun tempat usaha, itu mengajukan informasi tata ruang dulu. Ya, ini yang meminta itu harus yang akan mengembangkan. Misalnya coupling ya berarti pengembang coupling itu harus memastikan dulu informasi tata ruangnya di situ, apakah memang kawasan permukiman pedesaan perkotaan ataupun disebut zona kuning, ataukah masih zona hijau yang masih perlu digunakan untuk pertanian seperti itu. Mungkin yang di lokasi Mas Firman itu bisa jadi sebenarnya hijau, cuma kan karena belum ada informasi tata ruang sehingga kita tidak bisa memastikan ini. Mungkin yang perlu dilakukan oleh masyarakat gitu Pak Iya. Untuk pengendalian mohon dari pihak desa ya, di sini kan banyak sekali yang mengusahakan seperti ini. Yeah. Mohon juga sekiranya sering terjadi rencana jual beli tanah, itu mohon juga memperhatikan, pastikan dulu yang akan menjual ataupun membeli, tanyakan dulu bisa ke Mall Pelayanan Terpadu, MPP, Mall Pelayanan Publik. Nah, di sana kita ada
booth yang melayani ITR. Di sana bisa ngecek cepat juga Bu. Misalnya titiknya di mana, sertifikatnya apa, nanti cepat itu nanti kita bisa cek apakah di situ zonanya zona hijau atau kuning ataukah industri, itu bisa langsung. Untuk jawaban resminya memang nanti di booth tersebut di MPP itu memang harus ada beberapa persyaratan, baik itu pengusulnya ataupun dokumen sertifikatnya, fotokopinya, bukan aslinya. Itu harapannya kalau memang berkaitan dengan apakah bisa dimediasi, kami bisa mencoba membantu, misalnya dari Mas Firman bisa ke kantor kami Bu untuk memastikan lokasi tersebut ya. Barangkali dulu sudah pernah mengajukan ITR atau belum. Yeah. Itu dari kami, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Teguh. Mas Firman nanti silahkan ke kantornya Pak Teguh, kantor DPU PR. Sudah. Gue maning berarti. Ini yang Kasmelon. Oh BPJS, BPJS Kesehatan. Pindah sing mandiri jadi apa arane ya kayak pemerintah. PBI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bapak Ibu. Tadi Pak Sinten ya Pak? Iya, Agus. Pak Agus ya? Agus. Perpindahan dari peserta mandiri nggih Pak. Nggih. Berarti sekarang panjenengan statusnya aktif mboten Pak? Statusnya mboten aktif nggih. Nggih. Jadi penerima bantuan iuran itu Pak sepenuhnya kewenangan dari pemerintahan desa nggih, Pak Kades nggih. Jadi untuk pengusulannya bisa melalui operator desa melalui aplikasi SIG-NG gitu nggih Pak Iwan. Mungkin alurnya melalui operator desa diusulkan menjadi DTKS. Setelah ditetapkan oleh Kementerian Sosial menjadi DTKS, diusulkan kembali oleh Dinas Sosial menjadi penerima bantuan iuran. Jadi bukan panjenengan langsung ke kantor BPJS Kesehatan Pak. Ya. Jadi saran saya lewatnya desa gitu. Jadi mungkin saran dari kami selama itu kan perlu waktu ya Pak ya berproses karena ke Kementerian Sosial ya. Jadi selama itu mungkin panjenengan tetap sebagai peserta mandiri dulu, tetap membayar iuran. Karena kan kita tidak tahu kondisi kita ya Pak ya, bisa sewaktu-waktu sakit kan statusnya tidak aktif. Mungkin itu? Ibu. Ya Pak, sambut. Ampun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus. Berarti nanti ke Pak Anteng takon kira-kira yang bisa mlebu DTKS Kalpora ya kayak Pak Anteng. Oke, namanya Anteng tapi masih bangun desa. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Bupati dan Bapak Ibu sekalian, menyambung yang masih hangat tadi, berarti yang dijelaskan oleh Bu Ana dari BPJS. Silahkan nanti untuk diusulkan lewatnya operator 6NG desa. Kalaupun nanti masih ada hitung-hitungan kekurangan karena tadi aktif atau tidak aktif, nanti bisa hitung-hitungan dengan Bu Ana. Yang penting ini untuk merubah dari mandiri ke penerima bantuan iuran, silahkan diusulkan agar masuk ke DTKS. Kemudian di situ ada pilihannya nanti untuk masuk sebagai penerima bantuan iuran. Tolong nanti Pak Kades bisa ikut fasilitasi. Matur suwun. Kemudian terkait dengan permintaan dari Bu Wartiah tadi Pak Sumardi atau di Muhammad Rafa, ini datanya sudah kami terima. Insya Allah Bu Bupati siap untuk membantu. Tepuk tangan. Kursi roda. Data sudah kami pegang, tinggal nanti kelengkapannya bisa kita dampingi melalui teman kami yang ada di TKSK Kecamatan. Sudah siap tadi, insya Allah nanti untuk segera kita lengkapi agar bisa kita realisasikan untuk kursi roda sesuai apa yang tadi diajukan.
Kemudian nanti mungkin teknisnya ada proses pengukuran dan lain sebagainya untuk bisa difasilitasi juga dari pemerintah desa terkait dengan surat keterangannya ya Pak. Matur nuwun. Dan Pak Mardi, Bu Wartiah, ini perlu diketahui bersama. Muhammad Rafa Ataya Gibran tadi putrane yang tadi mengalami lumpuh tubuh dan lumpuh otak. Ini sebetulnya ada komunitasnya yang sudah kita dampingi dengan dinas sosial, justru tempatnya dekat di rumah singgah Trengginas di bekas Kawedanan yang ada di Pangkah. Jadi kalau ibu tinggalnya di Bogares cukup dekat ke sana. Ini informasinya sebenarnya sudah diinformasikan dari sejak umur 8 tahun yang lalu. Sekarang umurnya 9 tahun, tetapi beliaunya, Bu Wartiahnya belum berkesempatan untuk bergabung ke sana. Karena di komunitas CP atau Cerebral Palsy ini ada kelas pembelajarannya. Ketemu dengan teman-teman sesama penderita CP yang di situ bisa diedukasi bagaimana untuk melatih, mengedukasi motoriknya supaya bisa beraktivitas. Kemudian secara mental, spiritual bisa kita ikut pendampingan, termasuk mungkin nanti ada arahan terkait dengan pendampingan alat untuk mendukung kegiatan aktivitas seperti kursi roda maupun alat-alat yang lainnya. Sehingga dengan bergabungnya ke dalam komunitas itu lebih bisa memberikan semangat baru untuk anak juga orang tua agar bisa bahwa ini ada temennya. Kemudian edukasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga biar tidak buntu. Itu maksud dari pendampingan, sehingga monggo silahkan untuk bergabung karena sudah disarankan tapi belum bergabung. Itu Bu Bupati yang dapat kami sampaikan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wartiah siap maring Kawedanan, siap oleh kursi roda seperti yang tadi dijanjikan. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu Bupati dan Bapak Ibu yang kami hormati. Tadi ada pertanyaan dari Mas Budi, pengurus DPD Juleha Juru Sembelih Halal. Dari pengurus DPD Juleha Kabupaten Tegal berharap ada audiensi dengan Ibu Bupati. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu Ibu perlu kami laporkan bahwa Pak Budi selaku sekretaris dan ketuanya itu sudah pernah diskusi di kantor kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang intinya dengan adanya kepengurusan DPD Juleha itu membantu program pemerintah terkait dengan upaya menjamin peredaran daging yang halal. Mestinya daging yang beredar ke masyarakat harus aman, sehat, utuh dan halal. Tadi ditanyakan apa langkah-langkah yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Selama ini kami dari pemerintah Kabupaten Tegal sudah bekerja sama dengan MUI Kabupaten Tegal, juga dengan Bank TGR, Bank Tegal Gotong Royong, melaksanakan bimbingan teknis bagi para juru sembelih halal, baik di pemerintah desa itu Pak Lebe, sebagian juga para imam musola di masjid dan musola. Demikian juga kami ketika ada kuota untuk bintek di tingkat provinsi, kami mengikut sertakan juru sembelih yang ada di desa yang belum berkesempatan. Jadi memang semakin banyak kesempatan untuk mengikuti bintek juru sembelih halal, semakin akan menjamin ketika Bapak Ibu yang pada saat-saat korban dan sebagainya, daging yang dihasilkan nanti insya Allah halal, karena di situ ada persyaratan kesehatan maupun persyaratan secara hukum Islam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih Mas Fatur. Ini untuk pertanyaannya Mas Pak Sutejo. Saya jawab yang kaitannya penjelasan mekanisme pembelian gas melon atau LPG 3 kilo. Mohon izin Bupati, Bapak Sutejo, kalau pembelian gas 3 kilo itu memang bersubsidi nggih.
Mekanisme nek pancen panjenengan termasuk keluarga miskin atau usaha mikro boleh. Jadi gas LPG 3 kilo panjenengan boleh beli langsung di pangkalan. Nggih. Yang penting termasuk usaha mikro dan masyarakat miskin. Kan mriko wonten tulisannya Mas Patur. LPG 3 kilo untuk orang miskin dan usaha mikro. Makanya pangapunten, kalau yang memang kita tidak termasuk usaha mikro dan bukan masyarakat miskin, jangan beli yang 3 kilo, belilah yang 5 kilo atau yang 12 kilo. Ngoten nggih? Nggih, matur nuwun. Monggo lanjut. Pertanyaannya dia kan pedagang. Lah kalau anggar pedagang wong sugih kudune ditolak bae apa pimene kowe iki, Bu? Panjenengan posisinya pangkalan. Agen. Oh, agen. Ecer. Kalau agen itu Agen ecer. pengecer sekarang apalagi sudah ada aplikasi pakai KTP, Pak. Jadi yang beli itu harus punya KTP, dia statusnya sebagai usaha mikro atau masyarakat miskin. Sekarang sudah ada begitu. Nggih. Jadi nek pengecen gak ngaten usaha mikro niku mamane bangsane niku lho sing dodol-dodolan atau sekarang bisa nyampe dua dia memiliki sampai dengan 2 miliar itu masuk usaha mikro. Nggih. Nggih, Pak nggih. Oke. Monggo Mas Rizky. Berarti anggaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa saya. Wong sugih LPG 3 kilo dolim iki. Mohon izin Ibu Bupati untuk menanggapi keluhan ya, dari Pak Sutejo terkait dengan pensiunan ya, pensiunan. Memang sepengetahuan kami dari dinas bahwa untuk pensiunan perusahaan itu menjadi kebijakan internal dari perusahaan. Dan PG Pangka ini adalah perkebunan BUMN perkebunan ya Pak. Sepengetahuan kami memang masih mengacu pada aturan yang sudah sangat lama Pak. Jadi kalau dari informasi yang kami dapat itu mengacu pada PP 1 tahun 63 kan sudah lama sekali Pak. Mungkin jadi dengan adanya itu nominalnya pun mungkin belum mengalami perubahan sampai sekarang. Dan kami memang mendapat informasi dari Persatuan Pensiunan Karyawan Pabrik Gula itu juga sudah berupaya mengajukan usulan kepada pemerintah pusat, pada Presiden, bahkan dari zaman Pak SBY Pak kalau tidak salah gitu. Kemudian kepada Pak Jokowi dan juga kepada DPR, namun sampai sekarang belum ada perubahan. Ya, jadi mungkin itu sehingga menjadi nominalnya itu sampai sekarang juga tidak mengalami perubahan. Nah, mungkin yang bisa kami sampaikan bahwa untuk peningkatan kesejahteraan khususnya untuk pensiunan itu memang kami dari dinas mendorong bahwa perusahaan itu harus ikut program jaminan kesejahteraan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk perkebunan, PTP perkebunan itu sudah menjadi anggota, sudah ikut kepesertaan sejak tahun 1999. Ya, mungkin yang sekarang ini mungkin kondisinya lebih sejahtera, mungkin berbeda dibandingkan dengan para karyawan yang memang periodisasinya sebelum adanya jaminan kesejahteraan sosial tersebut. Mungkin itu Ibu Bupati yang dapat kami sampaikan. Pengaten nggih Pak Tejo nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Bapak Ibu mesti sehat ya. Nanti akan ada pernyataan dari Ibu Bupati karun jawab. Tapi sebelum itu kita lihat dulu